Halo semuanya, welcome back to my YouTube channel. Channel ini membahas aktivitas sehari-hari, hobi, dan hiburan. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Oke, hari ini ada kabar bahagia untuk saya sendiri. Karena apa? Karena Anrau satu-satunya di sini yang saya punya sudah bisa mengikuti kontes. Jadi gini ceritanya, waktu ini kan saya daftar kontes, tapi kepenuhan slotnya karena udah habis. Nah kebetulan ada teman saya yang sudah bayar slot, tetapi Anrau-nya ada sedikit kendala. Nah jadi itu slot itu yang akan saya ambil dan saya ikutkan Anrau yang di sini. Nah bagi kalian yang belum tahu, akan ada mini kontes yang diselenggarakan oleh Snakehead Peliatan pada tanggal 22 sampai 24 April 2022 di Peliatan Ubud, atau kayaknya kalau nggak salah di Warung Jangar apa itu ya. Nah sekarang saya akan perlihatkan bannernya. Nah ini banner resmi dari Snakehead Peliatan. Nah ini mini kontes yang pertama, dan kontesnya tersebut akan ada slot untuk Auranti, Pulkra, Anrau, Limbata, serta Cana Unik by Bos Bosku. Nah ini disupport khusus dari channel Bos Bosku dari Frans Haven. Nah kebetulan saya kan ada Anrau nih di rumah. Memang sih dari segi tampilan memang tidak begitu menarik seperti Anrau punya teman-teman yang lain. Ini nggak terlalu gondrong, warna birunya ya lumayan lah. Dari segi anatomi, dari segi mental di sini oke, tapi karena kita harus mensupport semua kontes yang ada khususnya di wilayah Bali, maka dari itu kebetulan saya punya dan saya pasti akan ikutkan. Masalah juara atau tidak itu masalah belakangan, yang penting kita selalu melancarkan usaha-usaha yang dibuat teman-teman, khususnya contohnya kontes. Nah kontes itu kan gini, tanpa dukungan dari semua kiper yang ada di Bali, kontes itu tidak akan bisa berjalan. Nah maka dari itu kita harus support, maupun kalian support ikan, support semangat, support logo dan segala macam. Yang penting intinya support apapun yang diadakan oleh teman-teman khususnya di Bali, kalian harus support demi perkembangan Cana yang ada di Bali. Nah jadi pada video kali ini saya akan melakukan sharing mengenai perawatan yang saya lakukan untuk si Anrau yang akan saya ikutkan kontes ini. Dari melatih mental, terus meningkatkan warna biru pada dorsal atas, dan apa itu yang rimnya yang di belakang ekor itu bagaimana cara memperpekat warnanya. Kalau dulu kan ini agak gini ya warnanya, agak redup. Nah dan juga yang paling penting Anrau itu kayaknya kalau nggak salah bodinya itu harus hitam, karena dulu Anrau ini bodinya agak putih, agak gimana ya tak bilang, transparan abu-abu. Jadi sekarang saya akan rekam ikan mana yang akan saya turunkan kontes khususnya si Anrau ini. Nah jadi ini dia si bocil yang akan saya ikutkan kontes di Peliatan Ubud. Nah saya akan perdekat sekarang. Nah ini Chandra Andrau yang saya punya. Ini kurang lebih di size kayaknya sekarang 9, udah menuju 10 cm ya. Mungkin kurang lagi beberapa mili aja. Nah ini dia, untuk segi mental ini saya jamin adaptasinya cepat. Ini berani saya adu mentalnya dan adaptasinya. Ini oke sekali. Nah untuk mental sendiri cara saya melatih ya, dari dulu mental ikan ini kan saya sudah memang dapatkan mentalnya sudah oke. Jadi saya poles-poles sedikit sampai dia bisa mangap-mangap. Nah terus ini caranya saya melatih. Dulu saya berikan dia tank ukuran 30 kali 30 kali 30. Kalau sekarang kan ini di tank berapa nih ya, 50 kali 30 kali 30, agak besaran dikit. Nah ini dia tank dia dulu, diisi oleh si Pulkra sekarang. Nah dulu dia itu di sini. Kalau saya pribadi lebih gampang melatih mental ikan itu di tank yang berukuran tidak terlalu besar. Contohnya seperti ini 30 kali 30 kali 30. Nah karena dia sudah pantas, sudah layak ikut kontes, makanya saya pindahkan dia ke tank berukuran lebih besar biar adaptasinya itu
menurut saya pribadi lebih oke. Dan kalian harus sering-sering ajak dia main. Itu aja sih tips dari saya untuk untuk meningkatkan mental khususnya pada Canandrau. Nah, ini untuk warna biru pada sirip dorsal dan yang di bawah nih analnya serta juga ekor. Warna biru itu saya tingkatkan dengan pakan udang basah dan pellet premium blue saya campur dengan pellet premium maxi. Saya tempatkan dia di background hitam sekarang dan pasir hitam. Ini sangat manjur sekali untuk meningkatkan warna biru dan memperpekat warna body. Nah, ini kan lumayan pekat udah, tapi memang sih nggak hitam-hitam sekali karena ikan masih muda. Tapi dulu saya tempatkan dia di tank ini, warna biru pada siripnya itu belum ngunci dan warna bodinya itu masih sangat terang sekali. Kalau ini kan udah mulai gelap, di kepalanya udah mulai gelap juga. Nah, itu untuk warna biru pada Andrau saya menggunakan pellet premium blue dan premium maxi. Saya mix juga dengan pakan udang basah. Itu untuk khusus warna biru ya. Dan untuk warna ini, nah ini kan ada rimnya, ini dinilai juga. Rim pada ekor serta yang di bagian atas itu kayaknya kalau nggak salah ya dinilai juga. Ini rim bagian ekor harus tebal karena ini memang genetik ikan ini rimnya itu tidak terlalu tebal. Jadi saya hanya bisa meningkatkan warnanya aja. Dulu kan warnanya agak gini, agak pudar, agak pucat. Nah, ini dia. Sekarang sudah agak kemerahan. Ini selama 1 mingguan, selama 2 kali dalam seminggu saya berikan dia pellet blood red parrot. Nah, itu saya berikan. Memang sih mau ada peningkatan cepat sekali kalau pakai pelletnya itu. Serta pakan hidupnya seperti biasa saya push dia dengan udang basah. Nah, ini dia. Udang basah itu manjur sekali untuk meningkatkan warna. Kalau ini kan warna pada dorsalnya itu udah ngunci, udah sepenuhnya biru. Waktu dulu itu hanya sebagian. Nah, ini kan masih agak gini ya. Masih agak hitam-hitam di bagian dorsalnya itu setengah. Nah, dulu ini itu hitam sekali, nggak ada isi warna biru. Jadi ini udah lumayan nih, udah mutasi dia. Nah, itu kalian bisa lihat sendiri. Nah, untuk dari segi body, dia ini kan lumayan oke. Dari dagu menuju ke anal itu kan lurus, membentuk garis lurus, jadi nggak kegendutan sekali. Kalau dari segi dorsal, dia ini tidak terlalu gondrong karena memang genetiknya seperti ini. Tapi nggak apa sih. Yang penting 3/4 dari bagian body itu yang menjadi acuan, bukan harus gondrong-gondrong sekali. Nah, poin-poin penilaian kontes itu harus kalian pahami sebelum kalian mengikuti ikan kalian untuk turun kontes. Nah, ini dia Andrau saya. Memang sih nggak bagus seperti Andrau kalian, tapi it's okay lah. Nah, ini dia. Oke, satu lagi saya lupa. Tadi kan kalian lihat sendiri saya itu gedor-gedor dinding kaca dengan menggunakan jempol. Itu maksudnya untuk melatih respon ikan agar tidak mageran. Tapi kalian jangan coba-coba itu di rumah ketika mental ikan kalian belum sepenuhnya galak. Maksud saya seperti ini. Jika mental ikan kalian masih agak mageran, masih galaknya itu belum sempurna, takutnya jika digedor-gedor, mentalnya bukan malah galak atau makin galak, tapi malah down atau stres. Nanti takutnya gitu. Karena apa? Karena menurut pengalaman pribadi pernah nggak lihat ikan, ketika kalian berikan jari atau jempol atau tangan atau juga kaca, sirip atasnya itu kuncup atau dorsal atasnya itu kuncup. Nah, itu salah satu ciri-ciri mental yang tidak sempurna. Karena si Andrau ini juga dulunya seperti itu. Mungkin pada saat saya beli dari pemilik sebelumnya, masuk ke sini kan selama 1 bulan itu mentalnya agak drop. Jadi tergantung kalian dari kiper itu sendiri bagaimana cara melatih. Saya kalau melatih itu dulu kan agak kuncup-kuncup ya dorsal atasnya. Saya berikan tangan sedikit lagi kuncup. Itu saya tidak paksakan ajak dia main terus-terus, atau saya tidak paksakan dia pakai kaca harus galak sekali, pelan-pelan. Jadi kalau memang dia kuncup, tinggalkan dulu dia sendiri. Nanti 5 menitnya lagi kita ajak main. Jangan terus diseser ikannya kayak gitu, malah makin drop. Nah, jadi seperti itu. Makanya banyak kiper
yang baru ngekip Cana itu terlalu berambisi pengen ikannya galak, itu takutnya malah makin drop. Karena saya dulu pernah punya Cana maru ukuran 55 cm kalau nggak salah ya, lumayan besar. Itu setiap diberikan kaca atau setiap diberikan kepalan tangan itu langsung kuncup ke bawah gini dan warnanya itu pucat. Nah, kemungkinan besar saya juga nggak tahu bagaimana apa itu namanya masa lalu dari ikan itu bersama pemiliknya sebelumnya. Karena kemungkinan besar pemiliknya itu terlalu terobsesi ikan galak, dikasih kaca, digedor-gedor, itu ikannya malah drop dan dia tidak tahu bagaimana cara menangani ikan tersebut dan berlarut-larut masalahnya seperti itu. Jadi ikannya itu gini, apa namanya, nggak takut sih, takut melihat kepalan tangan atau melihat kaca atau melihat dirinya sendiri di kaca. Jadi seperti itu kemungkinan besar ya menurut saya pribadi. Jadi kalau melatih mental ikan, sabar, jangan terlalu berobsesi, nikmati aja. Kalau ikan orang lain itu mentalnya lebih bagus, ikan kita pasti bisa, yang penting sabar. Nah, itu sedikit tips yang saya bisa berikan pada video kali ini. Nah, sampai jumpa pada video saya yang berikutnya.